Halo guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Anda akan saksikan video saya memasang evap yang saya tambal, kemudian cara-cara dari awal. Jadi Anda misalkan, saya kasih contoh ini. Anda pasang filter, kemudian kapiler saya sambung, kemudian naik ke atas. Kemudian sebelum Anda sambung di evap, ini Anda tes kapiler ini bolong atau tidak. Kemudian setelah kapiler ini bolong, Anda masukin las di evap, Anda tes lagi, hidupin lagi bahwa ini keluar dari pipa balik tidak. Kemudian Anda sambung, kemudian ke bawah, dan saya flashing ringan dengan metil supaya oli ini akan keluar di kondensor. Anda akan saksikan videonya karena ini kalau untuk pemula ini sangat penting. Jadi ini panas hingga jadi oke gas. Jadi gas terus guys. Anda saksikan videonya. Halo guys. Jadi ini adalah sebuah hasil. Setelah saya tambal, kemudian ini hasilnya. Evap Toshiba lama ini. Oke. Jadi ini hasilnya. Jadi ini filter hangat, kemudian vakum aman. Ini sudah saya sambung filter dan saya colokin. Oke, kalau saya tutup ini akan naik kapilernya. Angin kapiler ini naik, tekanannya ini keluar di kapiler yang saya potong. Ini sebelum dipasang ini. Jadi ini harus tes ini keluar dari kapiler. Saya pastikan ini keluar. Kalau sudah keluar berarti ini bolong. Oke, jadi ini mudah sekali. Jadi caranya seperti itu lacaknya. Kapiler ini vakum ditutup ini, kemudian akan naik, kulkas dicolokin. Ini akan naik keluar di kapiler di dalam. Kira-kira seperti itu. Jadi ini dari awal ini sudah ketahuan semuanya bahwa ini bolong atau tidaknya. Sudah saya sambung ini, oke? Sudah saya sambung ke kapiler. Ini tinggal keluarnya di pipa balik. Jadi ini ditekan, buka. Ini harus keluar angin kalau dicolokin dan vakum ditutup. Kalau keluar angin seperti ini, berarti las-lasan saya bolong semuanya dari mulai filter, masuknya kapiler ke evap, dan keluar di pipa balik. Sudah. Jadi ini mudah, urutannya satu-satu. Urutannya satu-satu, intinya filter ini dipasang dan kapiler dari awal. Kalau mau masang, tes semuanya, jadi dilacak semuanya. Ini saya sudah las di isap ini. Saya sudah las di isapnya, saya sudah sambung ini di pipa balik. Dua-duanya sudah saya sambung ini. Ini sudah tersambung semua di evap. Baik kapiler yang masuk, kemudian pipa balik keluar dan ke isap kompresor. Ini vakum saya potong ini. Jadi seperti itu langkahnya. Jadi satu persatu ini ketahuan kalau dari awal ini ada masalah. Ini berarti tinggal nyambung pengisian ini sebenarnya. Tapi saya akan flashing ringan, saya akan masukin metil ini di pipa pengisian. Jadi saya akan masukin metil ini. Kalau ada oli di kondensor ini akan kedorong. Saya masukin metil kira-kira 5 tutup ini. Dan langsung saya tutup. Isep ini langsung saya tutup ini pengisian. Kemudian saya lepas dan berulang-ulang ini. Jadi ditutup, vakum, kemudian dilepas. Ini nggak lama ini akan naik. Akan naik si metilnya. Kemudian akan keluar di kapiler vakum. Jadi ini tutup lepas ini. Jadi caranya seperti itu. Begitu masukin metil,
Anda langsung tutup. Ini bisa berapa menit ini masalahnya, tidak cepat keluar karena mulai dari kondensor lari ke pintu dan baru menuju ke filter dan keluar di vakum kapiler. Saya tetap tutup lepas kira-kira ada 2 menit 3 menit ya. Jadi seperti itu langkahnya setelah dimasukin metil. Buka tutup diisap. Kemudian di kapiler vakum ini keluar ini lama-lama ini. Tapi nggak lama-lama banget ini kalau ditutup diisapnya. Jadi seperti itu. Tetap dibuka dan dilepas, ditutup di pengisian. Sebenarnya ini hanya untuk flushing kondensor, ini ringan karena ini airnya tidak sampai ke kondensor. Walaupun saya kemarin saya tuang oli. Yang jelas di evap freezer ini sudah saya flushing dengan kompresor tekanan besar. Jadi ini saya hanya tinggal flushing ringan di kondensor menggunakan metil. Ini sudah keluar metil ini dan ini bersih ini. Ini keluar dan bersih. Jadi tetap saya getar-getar si filternya supaya ini cepat keluar. Buka tutup. Jadi ini bening ini keluarnya ini. Ini nekuk kapilernya sehingga oke. Ini kalau digoyang-goyang kapilernya ini keluar si metil ini. Jadi terus seperti itu. Kira-kira sudah habis atau masih ada tinggal nggak apa-apa dicabut lagi. Ini saya terus supaya metil ini keluar. Sebenarnya ini metil karena bocor ini campur oli sedikit, tidak banyak tidak olinya. Makanya saya tambahin oli sekitar sedikit sekali, nggak ada seperempat gelas aqua ini. Seperempat gelas aqua kurang. Ini saya getar-getar supaya keluar oli campur metil. Jadi caranya seperti itu, mudah dan cepat. Karena saya pastikan di evap ini sudah pasti bersih. Jadi seperti itu. Ini keluarnya air ini, air metil maksudnya, dan campur oli. Tapi jelas ini bening, jadi aman-aman saja, bukan air dan bukan kotoran yang telah dihidupin terus. Ini saya getar-getar terus sehingga keluar oli dari vakum dan metil ini yang saya masukin tadi ini. Jadi seperti itu langkahnya. Ini khusus kondensor guys, jadi dari press sampai vakum filter, tidak ada hubungannya dengan isap atau freezer atau evap karena sudah saya flushing kemarin dan saya tambal. Saya masih tetap goyang-goyang filternya supaya ini keluar ini si metil dan campur oli. Jadi lakukan itu supaya ini keluar dan masukin metil, langsung tutup di isapnya ya. Dari kapiler ini sudah diuji tadi bahwa ini bolong. Kapiler tadi sudah diuji bahwa ini bolong, jadi saya pastikan ini aman. Saya masih goyang-goyang supaya keluar si metil sampai hampir habis. Jadi lakukan itu terus sampai keluar hampir habis. Ini tidak lama, nggak lama ini. Lakukan ini sampai berkurang. Anda akan saksikan caranya seperti itu. Kalau sudah berkurang ya tinggal udah cabut dan pasang pengisian. Cepat ini kalau kulkas seperti ini. Hanya bagian kondensor saja. Ini sudah hampir keluar semua ini. Antara oli kemudian metil ini berasa. Kalau oli ini licin misalkan sedikit kemudian terus keluar. Kalau tinggal metil pun ini berasa karena metil ini kan cairan, berbeda dengan oli tidak licin. Seperti itu lakukan langkahnya.
ini sudah pasti aman karena saya sudah uji berulang-ulang ini. Kalau kulkas kecongkel tapi tidak terlalu parah. Karena yang tadi ini bocornya di bawah bukan di atas. Jadi ini bisa keluarnya ini malah justru di bawah. Kok tidak ngehisap ini. Jadi di bawah freezer bagian bawah itu baliknya, bukan di tengah-tengah yang ketusuk. Jadi kemungkinan si air ini tidak kehisap. Sudah. Terus lakukan itu kira-kira sampai berkurang habis. Anda cabut dan pasang pengisian. Jadi caranya seperti itu. Tidak lama dan tidak ribet ini kalau menyaksikan konten ini. Ini berapa menit, gak nyampe 10 menit sudah saya cabut dan saya akan pasang pengisian nih. Jadi berapa menit Anda bisa baca tadi itu di konten, gak nyampe 10 menit. Saya akan pasang pengisian. Metil jangan Anda tambahin karena ini sudah tadi flashing, takut ada sisa. Jadi ini metil jangan diisi kembali nih. Saya akan las pengisian. Ini blender baru sudah berapa hari ini termasuknya ini. Jadi ini merek masih sama, Lotus ini. Jadi blender ini masih sama mereknya Lotus. Karena tahan, karena ini pipa semua, bloknya ini pipa semua. Jadi saya senangnya ini tahan blender ini. Saya las sudah. Biar sampai hitam dulu, dingin, baru saya tarik ini tedengannya. Sudah saya sambung dan saya akan uji bahwa ini las-lasan saya ini bolong atau tidak, ngisep atau tidak. Ini sudah terpasang semua. Jadi ini tinggal ngisi. Tapi sebelumnya ini harus Anda saksikan ini uji vakum sebelum isi freon. Artinya kalau ada kebocoran awal ini ketahuan. Sudah ketahuan. Belum dipasang selang ini ada masalah, sudah ketahuan. Biar rapih dikit, biar masuk. Tadinya di luar ini filternya, kepanjangan pipa sambungannya. Saya uji vakum seperti biasa ini. Saya tutup pengisian, kemudian isep las-lasan saya korek. Kalau menghisap ini berarti bocor. Kemudian angin ini dari vakum ini semakin berkurang ini. Sebenarnya ini mudah dipahami ini, cepat dimengerti. Kalau vakumnya nggak bener ini ngalirnya gede terus, tidak mau berkurang. Kalau semakin berkurang bahkan semakin sedikit ini sudah pasti ini rapat. Kemudian las-lasan ini tidak ngeisap, dikorek. Jadi langkahnya ini sebelum Anda pasang selang. Sudah pasti ini bisa vakum, artinya tidak ada kebocoran di sap. Lagian las-lasan platinum di evap ini sudah dites pakai angin, kemudian saya siram air. Saya pasang selang ini, selang manifold saya pasang. Sudah, saya mulai vakum ini berarti. Kalau sudah pasang selang ini mulai vakum.
Saya tes menggunakan freon kaleng lagi ini. Jadi setelah habis angin di vakum, kira-kira habis, Anda buka freon sedikit untuk dorong lagi kalau ada angin ini keluar. Sebenarnya itu seperti itu. Setelah angin ini hampir habis. Ini masih besar, jadi mudah. Saya biarin dulu sampai angin ini berkurang, baru saya buang dengan sebuah freon. Sudah semakin kecil, kemudian saya pasti kalau sudah kira-kira kecil sekali, saya buka freon. Saya buka freon supaya untuk dorong terakhir kalau ada sisa angin di pipa keluar di vakum. Jadi seperti itu. Buka, saya tutup lagi. Saya tutup lagi, kemudian tekanan freon tadi sudah berkurang, lambat, saya baru las. Karena kalau masih banter takutnya ini kena panas, bocor freonnya. Jadi ngelasnya ini posisinya si freon ini sudah melambat. Sudah melambat angin freon, saya akan tutup ini. Kira-kira 3 atau 4 tekanan tang, kemudian dengan perasaan kemudian bisa kira-kira rapat, Anda las. Kalau tidak rapat ini ketahuan juga, ini sebenarnya nyembur, ini ada api yang nyembur dari kapiler vakum ini. Saya las, saya tutup, saya tutup mati ini. Sudah saya tutup. Sudah saya tutup, nunggu hitam las-lasan supaya ini nggak jebol ditekan freon. Dan saya buka ini, saya buka freon ini. Saya pegang biasa di press, mulai anget. Ini saya potong video terlalu lama. Ini filter sudah anget ini. Oke guys, jadi mudah dan cepat kalau Anda isi freon. Sebenarnya ini freon ini mudah, kuncinya ini kapiler berarti bolong. Mau di flashing kayak model apapun, kalau kapiler ini rapat, ini Anda yang memperlama pekerjaan, hasilnya pun ini tambah puyeng. Jadi saya misalkan 2 kali 3 kali ada masalah di kapiler, bukan di filter, langsung saya sikat ganti kapiler. Jadi ini cepat karena saya menggunakan jaraknya jauh-jauh, kemudian harus jadi di rumah orang. Jadi kalau bolak-balik, misalkan kalau nggak seperti ini, evap harus di flashing, ini saya sebenarnya nggak mau bolak-balik, mau dibawa kompresornya. Di rumahnya ini meterannya 450 watt, saya ini kompresor 750, takutnya kan nggak kuat. Jadi saya terpaksa harus potong evap. Jadi seperti itu. Saya lagi proses isi ini. Saya pastikan ini tidak mampet karena masih ada sisa yang namanya sisa metik. Saya buang ini sih kebanyakan. Tadi kebanyakan pas nengok di dalam ini masih buka, jadi kebanyakan saya buang ini. Ini buang dan ngurangin ini gampang. Kalau tukang kulkas mah intinya ini esing yang di dalam. Jadi mau dibuang mau enggak ini gampang.
ya pun buang ini sedikit, nggak runyam. Intinya dari data awal ini harus ketemu semua ini, bocoran atau apa ini harus tepat semua. Bahkan uji bolong ini sudah harus semuanya sudah diuji. Tinggal isi kan berarti langkah-langkah terakhir ini. Mau ngurangin mau nambahin gampang. Jadi seperti itu. Ini walaupun blender baru saya buang koreknya, makanya saya menggunakan koreknya lainnya. Blender baru saya buang koreknya. Inilah kan luar biasa. Paling saya yang mengadakan seperti itu tukang. Jadi saya selalu siap korek untuk las. Saya masih buang ini. Tadi kebanyakan. Sampai 30 lebih. Jadi untuk patokan ini pengisian 20 lah misalkan. Kurang lebihnya karena kan tinggal nambah dan ngurangi. Tapi ini tadi saya kebablasan ngisinya ini sampai 30 lebih. Saya masih proses ngurangin. Kalau dikurangin titik 20 nih filter jadi anget. Masih saya kurangin ini. Karena keluarnya lubang kapiler ini lama ini. Masih kebanyakan di titik 25 ini. Saya kan ngetesnya titik 20, gampang ini ngurangi nambahin. Saya kan lihat di dalam titik 20 ini. Oke, sudah dingin semua ini, bagian separuh ini. Dari atas sudah ada icing, kemudian turun nih. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti ini gampang, tinggal nambah dan ngurangin. Apalagi patokan ampernya lebih rendah, ini tinggal tambahin freonnya. Saya membawa tang ampere di jaket tapi nggak saya pakai ini. Jadi mudah dan cepat prosesnya. Intinya harus rapat semua sambungan. Oke guys. Yang namanya si freon ini tidak tanggung-tanggung, langsung buka cepat, langsung buka masuk terus, kemudian filter anget tinggal tutup. Jadi ini cepat, tidak lambat ini ngisi freon. Mau mampet ya ketahuan cepat, mau jadi juga ketahuan cepat ini. Saya akan tengok lagi, ini sudah saya kurangin terus. Harus menggunakan senter ini supaya kelihatan di video. Ngebulnya ini kelihatan di video. Ini senter HP jadi. Oke. Jadi seperti itu langkahnya. Tembak kasar di icing, kasar di freezer, evap, icingnya ini sudah pasti jadi. Kemudian berasap, kurang tinggal tambah. Ya nu gampang, nggak rumit. Saya video nggak dipotong saja sebentar isi freon, nggak diedit juga sebentar. Kalau isi freon nggak terlalu ribet. Jadi seperti itu.
saya tambahin, ngurangnya kebanyakan. Itu tukang kulkas.